Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Dujana, NIM T 2018-1055. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan desain pembelajaran atau model pembelajaran. Dua model pembelajaran. Yang pertama adalah model Azure dan yang kedua adalah model 4D. Nah, yang pertama ini, model Azure ini merupakan model pengembangan yang dihasilkan oleh beberapa pakar yang diantaranya adalah Henrik Molenda dan Russell pada tahun 1981. Nah, model Azure di sini adalah model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah atau KBM yang ada di sekolah, dan ini lebih terfokuskan pada orientasi pada kelas. Dan model Azure di sini terdiri dari 4 tahap atau 4 langkah, diantaranya adalah yang pertama analisis siswa. Analisis siswa di sini sangat penting. Kenapa? Karena sebelum melakukan model pembelajaran di sini, seorang guru itu harus menganalisis siswanya terlebih dahulu, harus mengetahui potensi yang dimiliki oleh siswa, latar belakang siswa, ekonomi siswa, terus budaya siswa, terus gaya belajar siswa, bakat siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah state objektif, atau seorang guru itu dalam menerapkan model ini itu harus mengetahui tujuan dari pembelajaran tersebut. Jadi model ini yang kedua, setelah mengetahui latar belakang siswa, guru harus mengetahui tujuan dari pembelajaran tersebut agar mendapatkan hasil pembelajaran yang sesuai dengan tujuannya tersebut. Yang selanjutnya adalah select media and material. Maksud dari di sini adalah pemilihan media dan material atau bahan pembelajaran untuk melaksanakan sebuah pembelajaran. Jadi pemilihan media, bahan-bahan materi pembelajaran ini harus sesuai dengan materi yang diajarkan kepada siswa. Nah, selanjutnya adalah utilize media and material. Di sini adalah melaksanakan pembelajaran dengan mendesain mata pelajaran tersebut atau bahan-bahan dan media tersebut untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setelah memilih media dan bahan, maka di sini selanjutnya adalah mendesain atau merangka materi-materi dan media yang akan digunakan tersebut. Nah, selanjutnya adalah request participation dari siswa tersebut. Jadi di sini dituntut untuk melaksanakan partisipasi dalam kelas, baik siswa maupun guru. Lebih diutamakan pada siswa. Jadi siswa itu harus berpartisipasi dalam kelas, lebih aktif. Dan salah satu cara untuk membuat siswa aktif dalam kelas itu dengan cara melibatkan siswa dalam diskusi, presentasi, terus kuis, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah evaluasi dan perbaikan atau evaluated dan revisi. Nah, di sini evaluasi dan perbaikan di sini setelah melaksanakan semua langkah-langkah tersebut, mulai dari analisis, pemilihan materi, terus pelaksanaan materi, merangka materi, partisipasi dalam kelas. Selanjutnya adalah evaluasi, baik evaluasi media, bahan-bahan pembelajaran, dan saat pembelajaran tersebut partisipasi dalam kelas. Nah, ini bertujuan agar pembelajaran ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Setelah melakukan evaluasi dan revisi, maka model ini sudah bisa diterapkan di dalam kelas dengan baik dan sudah sesuai dengan tujuan mutu pembelajaran dalam kelas tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah model 4D. Nah, di sini merupakan model pengembangan pembelajaran atau perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh beberapa pakar juga. Di antaranya adalah Tagarajan, Dorothy S, dan lain-lain sebagainya. Dan lebih lengkapnya itu ada di makalah saya. Nah, 4D di sini adalah merupakan 4 tahap yang dilaksanakan oleh seorang guru untuk mendesain atau sebuah model pembelajaran. Nah, di sini diantaranya adalah define atau pembatasan, yang kedua adalah desain, perencanaan, develop, pengembangan, dan yang terakhir adalah disseminate atau penyebaran. Dan ini diadaptasikan model 4P menjadi 4P, yaitu diantaranya adalah pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan adalah tahap pendefinisian, sama seperti tahap pendefinisian di model Azure di sini, tapi lebih menekankan pada analisis tujuan pembelajaran, analisis tugas dalam pembelajaran tersebut, analisis konsep dalam pembelajaran tersebut, dan perumusan tujuan dari pembelajaran tersebut. Jadi sebelum masuk ke dalam tahap-tahap selanjutnya, model ini lebih menekankan pada analisis tersebut. Jadi sebelum melaksanakan itu harus mempunyai tujuan dalam pembelajaran tersebut, analisis tugas yang akan dilaksanakan, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah tahap perencanaan.
Tahap perancangan atau perencanaan di sini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran tersebut, atau menyiapkan prototipe pembelajaran atau perangkat pembelajaran. Ini terdiri dari 4. Di antaranya adalah menyusun tes, memilih media sesuai dengan pembelajaran tersebut, dan memilih format dalam pembelajaran tersebut. Jadi perancangan dalam pembelajaran ini adalah memilih tes atau tes yang akan digunakan itu seperti apa. Terus yang selanjutnya adalah media, bahan-bahan, dan memilih format dalam pembelajaran tersebut untuk kedepannya seperti apa gitu. Yang selanjutnya adalah tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan di sini adalah meliputi validasi perangkat yang akan digunakan oleh seorang guru tersebut dalam model pembelajaran ini. Di antaranya adalah validasi ini harus sudah divalidasi oleh pakar-pakar yang sudah ahli di dalamnya tersebut dan direvisi. Nah, selanjutnya simulasi pengoperasionalan oleh beberapa siswa. Dengan siswa terbatas, maka uji coba ini dilaksanakan sebagai sampel dalam pembelajaran tersebut, apakah sudah berhasil atau tidak model ini. Nah, selanjutnya adalah uji coba dengan kelas lain, dengan kelas yang sesungguhnya, dengan populasi orang yang sudah banyak. Jadi pengembangan ini bisa dilaksanakan dengan sudah adanya pengoperasionalan dengan beberapa sampel anak tersebut dalam penggunaan tes tersebut. Yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah tahap penyebarluasan. Nah, tahap penyebarluasan ini dikembangkan pada skala yang lebih luas. Kenapa? Karena tahap penyebarluasan ini sudah direvisi dan sudah diperbaiki, sudah dievaluasi juga oleh pakar-pakar yang sudah ahli di dalamnya. Maka tahap penyebarluasan ini disebarluaskan ke kelas lain, sekolah lain, guru lain tersebut untuk menguji efektivitas penggunaan perangkat di dalam kelas tersebut atau kegiatan belajar mengajar tersebut. Jadi kesimpulannya, dua model pembelajaran ini sangat penting dalam pembelajaran karena masing-masing mempunyai tujuan dan masing-masing ini mempunyai kelebihannya masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.